Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut saya jelaskan tentang proyek pertama dalam mata kuliah manajemen strategik. Silahkan disimak dalam tugas kelompoknya nanti. Jadi sebagaimana investasi syariah, nanti untuk mulai setelah UTS ini semuanya intinya cuma proyek. Teorinya mungkin hanya akan saya selipkan dikit aja karena 95% semua teori sudah dijelaskan sebelum UTS tentang analisa bisnis atau strategi bisnis. Jadi gambarannya untuk tugas kita itu nanti pada intinya proyek ini dalam bentuk karya ilmiah ya, karya tulisan gitu. Di mana karya tulisan itu nanti merupakan isinya itu analisa bisnis usaha di Temanggung. Jadi sebagaimana Anda kemarin sudah mengerjakan contohnya bagaimana sih analisa suatu usaha itu di tugas UTS-nya gitu. Nah, itu Anda kembangkan dalam wujud penelitian ilmiah. Proyek itu merupakan jenis penelitian kualitatif, artinya Anda melakukan gambaran secara deskriptif dan juga secara narasi dengan mencari data-data yang non-kuanti. Kalau dulu kan waktu statistika Anda mencoba untuk memberikan gambaran dalam penelitian kuantitatif. Kalau sekarang itu pakai datanya itu kualitatif. Selain itu penelitian ini juga bertujuan atau menggunakan penelitian lapangan. Artinya nanti dalam praktiknya Anda secara berkelompok nanti datang ke lapangan untuk menggali data. Kalau datanya itu dalam bentuk kualitatif otomatis nanti Anda mencari datanya itu data dalam bentuk wawancara ataupun observasi. Jadi bisa observasi, dokumentasi ataupun wawancara. Artinya pastikan kalau Anda memilih jenis usaha dalam proyek ini, pastikan usaha tersebut mudah Anda jangkau. Jangan mencari usaha yang sulit dijangkau. Ibaratnya nggak apa-apa Anda mencari jenis usaha misalnya keripik singkong, misalnya keripik tahu gitu misalnya. Atau misalnya usaha pembuatan batok kelapa gula aren misalnya, nggak apa-apa. Yang penting itu dekat dengan daerah Anda, biar nanti ketika survei lapangan itu mudah. Ketika pengumpulan datanya lebih mudah. Yang selanjutnya penelitian ini bertujuan untuk menganalisa potensi usaha dan juga analisa strateginya. Jadi analisa strategi yang kemarin dicontohkan dalam tugas UTS itu nanti dituangkan atau diekspresikan dalam bentuk karya ilmiah. Keterangan tambahannya bahwasannya kerjakan proyek minggu ini secara kelompoknya. Jangan cantumkan kalau ada satu kelompok yang ibaratnya anggotanya itu nggak aktif atau nggak mau berpartisipasi, nggak mau berkontribusi, nanti dicoret aja dari anggotanya. Yang selanjutnya proyek ini boleh dipilih dari salah satu tugas UTS yang Anda kerjakan kemarin. Jadi kan kemarin Anda sudah mengerjakan memilih salah satu jenis usaha, lalu Anda sudah analisa juga tentang lingkungan internal eksternalnya, analisa SWOT-nya, lalu strateginya kan gitu. Anda boleh memilih salah satu dari yang itu. Tapi ingat, itu belum jadi ya, itu baru mentah. Karena nanti untuk data aslinya itu tidak berdasarkan itu, tapi nanti data aslinya nanti kita akan peroleh dari lapangan. Berarti untuk tugas UTS yang mungkin Anda pilih ya, itu hanya sebagai acuan dan gambaran, bukan sebagai data sebenarnya, seperti itu. Adapun data sebenarnya nanti diperoleh ketika wawancara dan juga observasi di lapangan. Oke, jadi gambarannya seperti itu. Dan untuk tugasnya berarti nanti adalah bikin ini ya, ada file yang nanti akan saya lampirkan. Filenya itu seperti ini, nanti silakan Anda isi. Ini silakan diisi kelompok berapa, kelas apa, ES5A atau 5B, anggotanya siapa aja, anggota yang ikut dalam diskusi kelompok ini. Lalu isi dua hal ini saja, ini gampang kalau yang ini. Jadi yang pertama Anda pilih jenis usaha yang Anda pilih itu apa. Misalnya usaha keripik daun talas, usaha keripik talas misalnya, atau usaha apa di Temanggung gitu. Usaha pisang aroma, terserah apapun itu Anda bisa cantumkan di sini. Yang kedua alasannya. Pastikan alasan ini berdasarkan diskusi kelompoknya. Jadi kan misalnya satu kelompok anggotanya 5 orang, masing-masing sudah memiliki satu minimal kan dari tugas UTS-nya. Nah, dipilih yang mana untuk sebagai proyek kelompoknya. Dari proyek kelompok yang dipilih itu, pastikan itu Anda bisa memberikan argumentasi alasannya mengapa yang dipilih yang itu, seperti itu. Ketika pemilihan jenis usahanya, di sini ada beberapa keterangan ya, pastikan Anda memilih jenis usaha yang dipilih itu
dari hasil diskusi kelompok. Jadi jangan sepihak, karena ini mau dilakukan riset langsung, nanti mau dikunjungi langsung, mudahnya gitu. Mau diwawancarai langsung, diobservasi langsung. Boleh Anda memilih salah satu jenis usaha yang Anda kerjakan dalam UTS. Seperti yang tadi saya bilangnya, 4 orang misalnya dalam satu kelompok boleh memilih salah satu tugas UTS dari anggota kelompok ini. Atau mau di luar itu juga boleh-boleh saja. Kalau mungkin merasa nggak ada yang relevan. Pastikan jenis usaha ini mudah Anda survei di Temanggung karena nanti akan dilaksanakan penelitian lapangan secara langsung. Jadi mudah dijangkau. Alasan pemilihannya, diskusikan mengenai alasan pemilihan usaha ini, keunikannya, potensinya, peluangnya gitu ya. Pada intinya Anda memberikan jawabannya itu berdasarkan hasil diskusi Anda dulu aja. Bukan berdasarkan analisanya, bukan berdasarkan strateginya apa, itu nggak perlu dulu. Anda jelaskan dulu mungkin dari dari pendapat argumentasi ya, gini. Berikan pendapat kelompok gitu. Jadi Anda berikan alasannya mengapa jenis usaha ini yang Anda pilih. Misalnya, Pak, karena ini dekat, karena ini merupakan usaha khas Temanggung, karena ini potensinya besar, peluangnya ini belum dijangkau. Ini misalnya peluangnya masih sangat besar tapi belum pernah dilakukan. Nah, misalnya hal demikian itu Anda gunakan sebagai argumentasi pemilihan usaha tersebut. File ini Anda nanti edit, Anda save, Anda kirimkan sebagai tugas minggu ini. Kumpulkan maksimal hari Sabtu tanggal 18 November. Saya kira itu untuk manajemen strategik, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.